Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tuh, di stopwatch. Masang stopwatch lepas. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Namun sebelumnya kita panjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah SWT untuk kesembuhan jamaah kita yang masih belum bisa menghadiri majalisul ilmi dan sholat berjamaah karena memang sedang sakit. Pertama adalah Pak Dr. Hikmat, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Juga Pak Haji Dudi, kemudian Abah Ade juga mudah-mudahan Allah semuanya sembuhkan dan mudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfihim jami'an, Allahumma shfihim jami'an, Allahumma shfihim jami'an. Allahumma rabbana sadibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ala hadinati thayyibah nazkurullahi ta'ala ba'dal madhkurati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari dalam tema kali ini Kitabul Anbiya, bab tentang cerita para nabi. Bab tentang cerita para nabi. Kemarin kita sudah awali dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. An Anas radhiyallahu anhu qala balagha Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu maqdamu Rasulillah sallallahu al-Madinah fa atahu fa qala inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Seorang tokoh Yahudi intelektual Yahudi ya. Cendekiawan Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Namanya siapa? Abdullah bin Salam. Kalau tokoh munafikin itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Beda ya, ini Abdullah bin Salam. Tokoh intelek dan cendekiawan Yahudi. Ketika mendengar kedatangan Nabi SAW ke Madinah, karena beliau seorang cendekiawan, itu penasaran ya, dan mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan beberapa hal, pertanyaan yang pertanyaan itu tidak akan diketahui kecuali oleh seorang nabi. Jadi Abdullah bin Salam ini ingin menguji, ingin mengetes betul enggak bahwa yang datang itu nabi atau cuma orang-orang ngaku nabi aja. Maka dia bertanya kepada Rasulullah 3 perkara. La ya'lamuhunna, tidak akan tahu hal itu kecuali nabiyun, seorang nabi. Pertanyaan pertama, ma awalu asyrati sa'ah. Apa yang akan mengawali pertanda kiamat? Apa yang akan mengawali kiamat besar nanti itu? Pertanyaan kedua, ma awalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama kali dimakan ahli surga? Nah, itu kan kalau bukan nabi nggak akan tahu itu. Pertanyaan ketiga, wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi. Kenapa seorang anak atau bagaimana ceritanya seorang anak bisa persis sama ayahnya atau sama ibunya? Nah, itu kan pertanyaan yang seperti sepele tapi nggak ada yang tahu kecuali Nabi hal itu ya. Wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Kedokteran pun sampai sebatas kromosom. Tapi nanti kromosom ini yang ikut ini yang ikut ini nggak tahu juga itu. Di mana yang dominan kromosomnya itu kedokteran juga mentok di situ nggak tahu.
Jadi tahu ilmu dasarnya tapi tidak tahu bagaimana prosesnya itu terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya. Khabaroni bihinna anifan Jibrilu. Kata Rasul, aku diberitahu Jibril barusan tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan kamu itu. Faqala Abdullah, dzaka aduwul yahud minal malaikah. Nah, Abdullah bin Salam yang merupakan tokoh Yahudi, tokoh intelektual Yahudi mengatakan, nah, Jibril itu musuh besarnya orang Yahudi. Jibril itu adalah musuh besarnya orang Yahudi. Kenapa? Karena Jibril itulah yang membuka dan ngabolekerkeun kejahatan-kejahatan Yahudi. Jadi orang Yahudi mah nggak tanggung-tanggung, musuh lagi Jibril, malaikat langsung. Jadi memang unik Yahudi ini. Wanian pisan dan sakarapna gitu. Sakarap sorangan Jibril itu. Nyelenehnya enggak ketulungan, ya. Dan sering kita ceritakan, ya. Jadi kalau mereka tidak bisa ngapa-ngapain, ada aturannya, itu aturannya yang dirubah sama mereka itu. Aturannya yang dirubah. Kalaupun tidak bisa merubah aturan, diakalin aturannya. Contoh apa? Larangan untuk memancing ikan hari Sabtu karena itu hari suci. Tapi mereka akalin, mancing jalannya, masang jalannya di hari Jumat sore. Nanti diambil jala itu di Minggu pagi. Jadi hari Sabtu nggak mancing, tapi tetap dapat ikan. Nah, itu ngakali aturan. Jadi kalau aturannya itu mereka mungkin rubah, mereka rubah aturannya. Seperti dulu larangan tentang hal-hal yang diharamkan oleh bagi Yahudi, mereka rubah itu. Tauratnya dirubah. Menjadi kitab-kitab yang isinya tidak sama dengan Taurat yang asli. Kalau itu tidak mungkin dirubah, diakalin aturannya supaya mereka masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi itulah memang kenyelenehan dan keberanian orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan ini, dzaka aduwul yahud minal malaikah. Jibril itu adalah musuh besarnya orang Yahudi. Karena Jibril itu kerjaannya itu mengungkap kejahatan-kejahatan dan kesesatan-kesesatan orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma awwalu asyrati sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib. Tanda pertama kiamat yang akan nanti terjadi itu adalah munculnya api dari arah timur yang akan menggiring manusia ke arah barat. Belum ada kan? Belum ada. Jadi tanda kiamat kubro atau kiamat sesungguhnya itu belum ada satupun yang terjadi. Ya, yang ada itu baru tanda-tanda kecil yang bukan termasuk tanda fisik kiamat yang sesungguhnya gitu. Kalau tanda kecilnya yang merupakan isyarat-isyarat sudah banyak. Contohnya adalah merajalelanya perzinahan, banyaknya pembunuhan, kemudian orang mulai mencari uang itu nggak peduli halal, nggak peduli haram, yang penting embat. Kemudian juga akan kita dapati orang-orang yang mengeksploitasi manusia. Itu isyarat-isyaratnya sudah banyak. Tetapi itu bukan tanda utama yang menjadi tanda besar hari kiamat secara fisik. Adapun tanda besar secara fisik kita ketahui dalam hadis-hadis itu, contohnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Al-Mahdi, yang sebelumnya adalah turunnya Dajjal, ya. Kemudian matahari terbit dari barat, munculnya binatang melata dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda fisik yang belum ada satupun muncul. Nah, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Salam, apa tanda kiamat yang pertama kali kelihatan muncul itu apa? Beliau menjawab, munculnya api dari arah timur menggiring manusia migrasi ke arah barat. Ya. Itu belum ada, belum muncul. Wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah.
Dan adapun jawaban yang kedua dari pertanyaan apa makanan yang akan dikonsumsi ahli surga pertama kali, maka makanan itu namanya adalah ziyadatu kabidil hut. Kabidil hut itu adalah hati ikan paus. Hati ikan paus adalah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli surga karena itu nikmat sekali, enak sekali katanya. Makanya satu porsi mangkok kecil itu bisa $1.000. Satu mangkok kecil itu $1.000 sekarang, itu mahal sekali, bahkan lebih dari itu. Saya sendiri belum pernah nyobain, tapi sedikit searching di Google itu yang namanya hati ikan paus itu adalah makanan ternikmat di dunia, di atas kapiler bahkan. Kapiler itu kan telur-telur ikan itu ya, telur ikan yang salmon dan mahal itu, belinya per gram gitu. Nah di atas itu ada hati ikan paus. Memang logikanya masuk juga, ikan paus gimana nyarinya itu, dan kalaupun dapat juga gimana ngambil hatinya, itu kan mungkin sesuatu yang mahal dan butuh biaya. Nah nanti kelak di surga, orang-orang yang pertama kali masuk surga di waktu duha itu disuguhi makan siang satu buah-buahan, yang kedua adalah dikasih makan hati ikan paus. Untuk pertanyaan ketiga, wa amma syabahu fil walad, adapun kemiripan anak dengan orang tuanya, keterangannya begini, kata Rasulullah SAW, fa inna rajula idza ghasyal mar'ata, apabila seorang suami menggauli istrinya, fasabaqaha ma'uhu, lalu air maninya keluar duluan yang laki-laki, kana syabah lahu, maka anaknya akan mirip bapaknya. Berarti kalau bapaknya yang keluar duluan, itu anak akan mirip bapaknya. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabah laha, kalau airnya yang keluar adalah istrinya, kana syabahulaha, maka anak itu akan mirip ibunya. Jadi patokan nama lamun aya budak mirip bapakna, oh ya si bapak keluar teh heula berarti. Gitu Kang Halim. Lamun aya anak mirip indungna berarti ini anak berarti dulu waktu produksinya ibunya keluar duluan. Gitu Kang Halim. Ini apa namanya sebagai pengetahuan ya. Qala, orang Yahudi tadi si Abdullah bin Salam yang merupakan cendekiawan Yahudi, intelektual Yahudi, asyhadu annaka rasulullah, langsung masuk Islam. Karena tahu enggak mungkin tahu kiamat apa tanda utamanya, anak bisa mirip orang tuanya, kemudian apa tadi makanan ahli surga itu apa, kecuali betul-betul dia Nabi. Maka dia bersyahadat asyhadu annaka rasulullah. Summa qala ya Rasulullah. Lalu Abdullah bin Salam itu memperingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, orang Yahudi itu jahat sekali. Mereka pandai berdusta, pandai memutarbalikkan fakta, pandai membantah. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indak. Kalau mereka tahu aku datang kepadamu dan menanyakan hal-hal itu kepadamu, mereka akan memfitnah aku sejadi-jadinya. Faja'atil yahud wa dakhala Abdullah al-bait. Maka orang Yahudi itu datang, qadarullah datang ya, rombongan Yahudi datang, Abdullah ngumpet dulu di rumah Rasul SAW, di ruangan Rasul SAW, ngumpet. Karena khawatir orang Yahudi akan menimpakan kepada dia berbagai fitnah dan tuduhan serta sangkalan-sangkalan lainnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bertanya kepada rombongan Yahudi itu, ayu rajulin fikum Abdullah bin Salam, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang ahli kitab, siapakah Abdullah bin Salam bagi kalian? Apa statusnya? Bagaimana kedudukannya? Qalu, orang Yahudi menjawab, a'lamuna, dia adalah orang yang paling berilmu di antara kami, paling pandai, paling berilmu. Wabnu a'lamina, dan dari keturunan orang-orang cendekiawan. Wa akhyaruna, dia juga orang paling baik di antara kami. Wabnu akhyarina, dan di antara keturunan orang-orang baik di antara kami. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau memberitahu orang Yahudi tersebut, dia telah masuk Islam. Bagaimana menurut kalian? Faqalu, orang Yahudi langsung ngadat aral ya. A'adzahullahu min dzalik, mengatakan a'udzubillah min dzalik. Kami berlindung pada Allah dari perbuatan itu.
Fa kharaja Abdullah ilaihi, maka Abdullah yang tadi ngumpet di ruangan Rasul itu keluar dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Faqalu, spontan orang Yahudi yang tadi muji-muji dia itu berbalik. Faqalu syarruna, dia adalah orang yang paling jahat di antara kami, paling buruk di antara kami, paling bodoh di antara kami, paling tidak terhormat di antara kami. Syarruna wa ibnu syarrina wa waqa'u fihi, dan menimpakan berbagai macam tuduhan, fitnah, keburukan serta umpatan-umpatan yang merendahkan Abdullah bin Salam. Itu kelakuan Yahudi itu. Jadi menit ini memuji-muji orang, lalu menit berikutnya menjelek-jelekan orang. Tadinya khairuna wa afdaluna jadi syarruna wa aswauna. Itu orang-orang Yahudi perbuatannya seperti itu. Jadi perbuatan menjilat orang itu memang warisan Yahudi itu. Dia ada di ada di kelompok manapun itu perbuatannya adalah menjilat, bikin makar dan akhirnya meruntuhkan, menjatuhkan. Itu orang Yahudi kerjanya begitu. Jadi selalu begitu, nyari aman. Banyak di kita ya? Banyak sekali. Perilaku ya, bukan orangnya tapi perilakunya. Menjilat, nyari aman, tapi kalau mereka sudah aman itu nindas orang yang tadinya ngasih aman itu. Ya. Atau bahkan menghancurkan orang yang tadinya memberi aman tersebut. Itu kelakuan orang Yahudi. Jadi kita ini banyak Yahudi kitanya. Perilakunya. Nggak boleh kalau nyebut orang Yahudi karena itu sama saja dengan memvonis kekafiran. Dan di dalam Islam kelakuannya. Di dalam Islam tidak boleh kita mencap, memvonis apapun hanya karena melihat secara fisiklinya atau zohirnya itu mereka melakukan perbuatan tersebut. Satu-satunya yang boleh divonis itu kalau orang tersebut sudah mengatakan bahwa dirinya saya keluar dari Islam atau saya membantah syahadat gitu. Jadi karena dia masuknya dengan asyhadu alla ilaha illallah, maka keluar pun harus dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itu baru kita bisa memvonis orang dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Selama dia masih bersyahadat, walaupun perilakunya sebejat apapun, kita tetap memperlakukan dia secara zahir sebagai seorang muslim. Itu kisah kedua terkait dengan cerita para nabi alaihi salatu wassalam. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, laula banu Israel, kalau bukan karena kelakuan orang Yahudi Bani Israel, lam yahnazil lahmu, maka daging itu tidak akan basi. Kalau bukan karena kelakuan Bani Israel, daging tidak akan basi. Ini memang nggak bisa dipahami oleh logika karena ini berita kenabian. Ya. Kalau bukan karena perbuatan orang Yahudi, maka tidak ada daging basi. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dulu mereka punya kebiasaan ketika mereka dilarang untuk menyimpan daging burung, itu mereka malah menyimpannya, mereka malah mengawetkannya, fantanna, lalu basilah daging burung tersebut. Maka daging burung, ya. Maka Allah Ta'ala menghukum mereka. Allah Ta'ala menghukum mereka karena mereka melanggar aturan, mereka melanggar ketentuan. Allah melarang mereka untuk mengawetkan sesuatu, malah mereka awetkan. Akhirnya hukuman mereka adalah dibuatlah yang diawetkan itu menjadi basi. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena kelakuan perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membasi. Ini nggak bisa pakai logika, Pak, memahaminya ini dengan iman kepada nubuat kepada Rasulullah. Walaulah Hawa lam tahun unsa zaujaha.
Dan kalau bukan karena perbuatan ibu Hawa, maka tidak ada istri yang tanda petik ya berkhianat kepada suaminya. Khana yahunu khiyana. Jadi kalau bukan karena Bani Israel, maka tidak ada daging basi. Kalau bukan karena Siti Hawa, tidak ada wanita yang melawan suaminya atau mengganggu suaminya. Ceritanya adalah ay annaha bada'at bil khiyanah wa kanat khiyanatuha fi da'watiha Adam. Hawa disebut berkhianat kepada Adam karena Hawalah yang mempengaruhi Adam untuk memakan pohon larangan atau buah huldi. Jadi tadinya Adam itu istiqomah megang larangan Allah, itu istiqomah. Tidak mau. Tetapi karena Hawa membujuk, Hawa mempengaruhi dia, akhirnya dia terjerumus kepada larangan memakan buah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau bukan karena Hawa, tidak akan ada istri yang berkhianat kepada suaminya atau berbuat buruk kepada suaminya. Dan Hawa dulu perbuatan buruknya kepada suaminya itu bukan perbuatan buruk macam-macam, tetapi menggoda Adam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sifat yang terwarisi oleh anak keturunannya, sehingga para wanita, para istri terutama banyak menjerumuskan para suami kepada keburukan. Rata-rata suami itu melanggar ketentuan Allah banyak karena istrinya. Rata-rata para suami berbuat atau terjerumus kepada keburukan itu ada peran istrinya juga. Ada peran istrinya. Ya. Seolah-olah ingin kita katakan kalau bukan karena pengaruh istri, mungkin suami-suami itu akan lurus hidupnya gitu. Akan lurus hidupnya. Alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi hal ini memang sudah terjadi ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Nabi Musa itu pernah mendebat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Wahai Adam, kalau bukan karena kamu, kami tetap di surga gitu. Kalau bukan karena kamu, nggak ada orang yang melenceng dari fitrah, dari kebenaran. Apa jawaban Musa? Apa jawaban Adam alaihissalam? Gimana lagi? Sudah takdirnya begitu. Gitu. Jadi kita menghukumi sesuatu sudah takdir kalau terjadi. Dan kita nggak boleh menghukumi dengan takdir yang belum terjadi. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita mendalilkan takdir pada sesuatu yang belum terjadi. Kuma Allah wae kumang kewe lah gitu. Sampai-sampai urusan-urusan penting pun kumah Allah wae lang kayak gitu. Sehingga tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Dalam tataran makro misalkan keadaan negara begini, kumah Allah wae kan kayak beres gitu. Dalam tataran kecilnya kehidupan kita merubah kualitas hidup, baik intelektual apapun material dan sebagainya, itu kadang ada orang yang mendalilkan takdir pada hal-hal yang akan datang. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita boleh mendalilkan takdir, kita boleh beralasan dengan takdir pada sesuatu yang qad madha, yang sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi, kita enggak boleh mengalasankan takdir itu karena belum terjadi. Nah, Nabi Adam alaihissalam ketika digugat oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Adam hanya menjawab, gimana lagi? Sudah terjadi. Nabi Musa ngeleos. Oh ya, gitu mah atau segitu gimana lagi kan gitu. Jadi tidak bisa. Itu kejadian imajinasi apa? Rasul SAW mengisahkan itu dengan fi'il madi. Hajjah Musa Adam. Nabi Musa pernah menghujat Adam. Kapan kejadiannya wallahu alam, apakah nanti akan terjadi di hari kiamat sehingga menggunakan fi'il madhi sebagai bentuk penegasan, apakah itu terjadi di kondisi tertentu. Misalnya kita tahu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi di Isra Mi'raj kan gitu. Nah, gitu. Hakikatnya itu terjadi kapan dan di mana wallahu alam.
hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Nabi Musa menghujat Adam terkait dengan kesalahan pertama Adam sampai membuat Adam itu terlempar, itu hadis, terlempar ke dunia. Maka Nabi Adam hanya menjawab, semuanya sudah terjadi, qadarullah. Nah, dari cerita itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya beriman kepada qada dan qadar adalah sesuatu yang sangat penting kita dalami supaya hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih optimis, lebih husnuzon kepada Allah dan tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Ya, kalau masih ada 5 menit ya. 24 menit. Jadi masih ada 4-6 menit lagi. Kalau jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Itu Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Rasulullah SAW itu pernah juga dalam kehidupan sehari-hari, istri beliau itu Zainab ya, selalu mempersalahkan kalau apa-apa terjadi gitu. Model misalkan kendi pecah, itu Zainab itu langsung mengumpat gitu. Atau misalkan gelas pecah, atau ada yang tumpah, atau itu istri Rasul Zainab itu selalu keluar kata-kata kalau sudah terjadi sesuatu itu. Makanya Nabi SAW menasihati beliau, Zainab, kalau apa-apa sudah terjadi itu katakan qadarullah. Itu dalil bahwa untuk sesuatu yang sudah terjadi kita disunnahkan untuk mengatakan qadarullah. Jangan bilang kebetulan. Kebetulan itu nggak ada dalam istilah akidah Islamiyah itu, kebetulan itu nggak ada. Kita nyebutnya qadarullah. Piring pecah tidak perlu aral, gelas pecah tidak perlu mengumpat. Nabi menegur dan menasihati istrinya, jangan kau lakukan itu. Kalau apa-apa yang sudah kejadian itu bilang aja qadarullah. Bahasa Indonesianya apa? Semua terjadi karena takdir Allah. Karena Allah semua. Semua terjadi karena takdir Allah. Karena takdir Allah, bukan karena Allah. Karena takdir Allah. Kenapa? Karena tidak boleh sesuatu yang buruk dinisbatkan langsung kepada Allah. Makanya kita mengatakannya qadarullah. Semua terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita menghukumi yang belum terjadi dengan takdir sementara yang sudah terjadi tidak dengan takdir. Maka Rasul melarang orang menyebutkan kalau saja dan seandainya. Kan begitu. Nabi mengatakan la taqulu lau, jangan kalian mengatakan andaikan atau andai saja. Fa inna lau, karena sesungguhnya ungkapan seandainya atau jika min amali syaiton, itu adalah berasal dari perbuatan syaitan. Wa qulu, dan katakanlah qadarullah, semuanya sudah terjadi karena ketentuan Allah. Wa masya'a. Termasuk bangkrut. Qadarullah. Tidak bisa diulang. Jadi Nabi melarang kita dengan sangat keras untuk mengatakan lau, andaikan, jika saja, seandainya. Itu Nabi melarang. Kenapa? Karena itu akan membuka pintu syaitan kepada kita. Akhirnya kita menolak menerima takdir. Akhirnya kita mendustakan takdir. Akhirnya lebih parahnya lagi kita akan mengumpat Allah SWT dengan sendirinya. Dan mengatakan bahwa, menyangka bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu telah berbuat jahat kepada saya dan lain sebagainya. Maka ditutuplah pintu lau itu serapat-rapatnya supaya tidak menjadi mafsadat dan madarat untuk kita semua. Itu mungkin Pak 2 hadis yang bisa kita ambil kesimpulannya, bahwa apa yang sudah terjadi kita boleh menghukuminya dengan takdir Allah. Apa yang belum terjadi kita dilarang atau tidak boleh mengalasankan takdir Allah itu terjadi pada apa-apa yang akan datang, supaya kita tidak salah arah. Dan jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada Termasuk sakit juga ya? Termasuk sakit. Sakit kalau sudah terjadi kita boleh mengatakan qadarullah, sudah terjadi. Kalau menyangkut bahasa Indonesia gini, ini sakit jadi kena Allah. Qadarullah. Mendingan ucapin sesuai dengan hadis aja, qadarullah. Qadarullah. Kita diingatkan oleh Allah. Iya. Bisa baca qadarullah, ujungnya hu, qadarullahu, karena Allahnya sebagai jalalah fa'il, qadarulnya fi'il madi. Bisa dengan domah qadarullahi. Jadi ada 2 opsi bacanya. Ada qadarullahu
ada qadarullahi. Ya. Mana yang mudah silahkan. Ya. Yang umum qadarullah. Ya. Yang umum qadarullah. Qadarullah boleh, tapi ujungnya nanti kasrah. Dhammah, qadarullah. Ada yang qadarullah. Jadi dua-duanya boleh. Yang penting ujungnya itu match dengan yang pertamanya. Tapi kan ini ketika orang awam kan ya tidak paham bahasa Arab, cukup aja qadarullah aja tuh. Qadarullah. Jadi jangan pernah mengatakan pada sesuatu yang sudah terjadi dengan alasan-alasan apapun. Cukup mengatakan qadarullah. Gelas pecah qadarullah. Bisnis bangkrut qadarullah. Apalagi istri begitu adanya qadarullah. Suami gitu adanya qadarullah. Budak pika sebelen qadarullah. Semuanya qadarullah pokoknya. Jadi itu menambah iman kita kepada takdir dan itu membuat kita berpahala mengimani takdir. Satu-satunya yang membuat kita tenang hidup itu adalah adanya iman kepada takdir. Kalau nggak ada iman kepada takdir, hancur hidup kita, Pak. Hancur hidup kita. Bisa. Gara-gara lo dan sebagainya. Akhirnya kita kecewa, beban, stres, akhirnya muncul banyak penyakit yang kita nggak. Karena kita menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita qadarullah, ya semua terjadi. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukup demikian. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.